Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 03191032 dari Prodi Teknik Mesin, Institut Teknologi Kalimantan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Alfian, dikarenakan kendala teknis, saya tidak bisa on cam pada saat saya menyampaikan materi tentang presentasi saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hardness atau uji kekerasan. Uji hardness, dasar teorinya yang pertama, pengujian hardness atau uji kekerasan biasanya digunakan untuk mengidentifikasi sifat material karena cenderung lebih cepat dan nyaman. Ketahannya terdapat penetrasi atau identasi permanen. Kekerasan yang baik umumnya berarti bahwa bahan tersebut tahan terhadap goresan dan keausan. Namun berbagai metode pengujian disesuaikan karena perbedaan kekerasan di antara material yang berbeda. Apa saja jenis ukuran hardness? Ada dynamic hardness atau kekerasan goresan. Pengujian kekerasan dengan mengukur tinggi pantulan dari bola baja atau intan, atau hammer, yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Ada pula indentation hardness atau kekerasan lekukan. Pengujian kekerasan terhadap bahan dalam menentukan kekerasannya dilakukan dengan indentasi atau bekas penekanan pada benda uji sebagai reaksi dari pembebanan tekan. Selanjutnya ada stretch hardness atau kekerasan goresan. Pengujian ini terhadap bahan dalam penentuan kekerasannya dengan mencari kesebandingan bahan yang dijadikan standar pengujian. Apa saja metode-metode pengujian hardness? Pengujian dengan cara menekan permukaan benda uji dengan suatu indentor. Penekanan indentor tersebut dilakukan dengan menekan beban pendahuluan atau beban minor. Kemudian ditambah dengan beban utama atau beban mayor. Kemudian beban mayor dilepaskan, sedangkan beban minor masih dipertahankan. Adapun prosedur metode Brinell. Yang pertama, spesimen uji harus rata, halus, ketebalan minimal 6 mm. Bisa ditumpu dengan baik dan permukaan uji harus horizontal. Yang kedua, indentor yang digunakan adalah bola baja yang sudah dikeraskan, tapi untuk material atau bahan yang sangat keras, sampai 650 BHN, digunakan bola dari karbida tungsten. Yang ketiga, syarat perbandingan P per D kuadrat sama dengan 30, digunakan untuk baja. 10 digunakan untuk tembaga dan paduannya, serta 5 digunakan untuk aluminium. Dan paduannya, 4, pengujian kekerasan ini dilakukan dengan menekan indentor pada permukaan spesimen selama 10 sampai 15 detik. Adapun metode Rockwell adalah pengujian dengan cara menekan permukaan benda uji dengan suatu indentor. Penekanan indentor tersebut dilakukan dengan menekan beban pendahuluan atau beban minor. Kemudian ditambah dengan beban utama atau beban mayor. Kemudian beban mayor dilepaskan sedangkan beban minor masih dipertahankan. Ada pula metode Vickers, adalah pengujian dengan menggunakan mesin hardness tester yang terbentuk piramida dengan sudut 136 derajat. Biasanya metode ini dipakai untuk mengukur material logam yang berukuran kecil atau mikro, seperti serbuk besi, logam olahan, dan lainnya. Pokoknya yang berukuran kecil. Adapun prosedur metode Vickers. Yang pertama, spesimen uji harus rata, halus, dapat ditumpu dengan baik, dan permukaan horizontal. Yang kedua, indentor yang digunakan adalah piramid intan yang beralas bujur sangkar yang memiliki sudut puncak antara dua sisi yang berhadapan adalah 136 derajat. Yang ketiga, pada dasarnya semua beban bisa digunakan kecuali untuk pelat. Yang tipis harus digunakan beban yang ringan. Yang keempat, pengujian kekerasan ini dilakukan dengan menekan indentor pada permukaan spesimen dengan waktu selama 10 sampai 15 detik. Yang kelima, nilai kekerasan pengujian ini dinyatakan dalam satuan DPH atau Vickers Diamond Pyramid Hardness yang digunakan berdasarkan diagonal indentasi. Baik, di sini ada contoh soal. Suatu bahan dari baja yang cukup tipis dengan ketebalan 2 mm. Tentukan beban dan diameter indentor yang harus digunakan untuk pengujian kekerasan tersebut. Jawabannya, untuk contoh kasus seperti ini, untuk bahan baja, maka perbandingan P per D adalah 30, sedangkan indentor yang dapat digunakan untuk benda uji tebal adalah 2,0 mm. Bola indentor berdiameter 2,5 mm dengan beban 187,5 kg. Jadi dapat dinyatakan dengan perhitungan seperti berikut. P per D kuadrat sama dengan 30. P sama dengan 30 D kuadrat. P sama dengan 30, kita buka kurung, 2,5 kuadrat. Dari situ didapatkan hasil P sama dengan 187,5 kgf. Sebenarnya ini contoh soal yang simple, tapi menurut saya soal ini dapat membantu kita untuk mengerjakan soal-soal yang lebih sulit. Kalau kita udah mengetahui dasar dari soal-soal seperti ini.
Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan itu mutlak datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.